Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang pembuatan akses yang lebih cepat dari arah Balikpapan ataupun dari arah Bandara VVIP menuju ke IKN Nusantara. Maka di sini kita akan melihat lebih banyak lebih detail progres pembangunan jembatan duplikasi yang menghubungkan Pulau Balang dengan kawasan Penajam Pasir Utara, Kecamatan Sepaku. Jembatan ini adalah jembatan bentang pendek karena Pulau Balang sendiri terhubung juga dengan kawasan Tempadung menggunakan jembatan bentang panjang. Nah, jembatan bentang panjang itu berada di ujung dari seksi 5A tol Balikpapan menuju ke IKN yang menghubungkan kawasan Simpang Tempadung ke jembatan Pulau Balang bentang panjang. Kemudian yang bentang pendek ini akan terhubung dengan tol yang nantinya seksi 5B ke arah IKN yang melewati juga area Bandara VVIP. Bila kita perhatikan di sudut atas kiri itu adalah jembatan bentang panjang Pulau Balang yang menghubungkan pulau tersebut ke kawasan Tempadung. Struktur dari jembatan bentang panjang tersebut berbeda dengan bentang pendek yang ada di sini. Untuk bentang panjang menggunakan struktur model kabel stay. Jadi ada kabel yang mengikat bagian dari deknya jembatan ataupun jalan yang ada di jembatan yang bisa dilewati oleh kendaraan. Sedangkan untuk yang bentang pendek di sini nampaknya model girder saja, kemudian ada arch-nya di bagian bawah ataupun lengkung-lengkung beton yang menopang bagian atas jembatan ataupun deknya. Lengkung-lengkung beton penyangga dari jembatan bentang pendek ini terhubung lewat tiang-tiang utama yang pondasinya berada di dalam air. Sebenarnya sudah ada satu jembatan bentang pendek yang sudah dapat dilewati oleh kendaraan dan menghubungkan Pulau Balang dengan kawasan Penajam. Hanya saja jembatan ini memiliki dua lajur. Apabila dilewati oleh kendaraan dari dua arah yang berbeda, maka masing-masing arah hanya dapat dilalui satu lajur saja. Oleh itu, dibangunlah jembatan kedua ataupun jembatan duplikasi yang dibuat sama dengan jembatan yang sudah ada. Kita akan lihat di bagian pinggir sini. Untuk lengkung yang dari arah daratan ke arah Teluk Balikpapan di bagian tengah akan ketemu dengan tiang-tiang dari jembatan lengkung ini yang setiap tiangnya juga terdapat tower crane sedang dalam proses penyiapan pengecoran. Di sini ada plat-plat lantai yang sudah mulai dipasang, hanya saja untuk remnya ataupun ke arah abutment belum ada pengerukan tanah. Di bagian bawah kita juga bisa melihat sebuah tongkang yang membawa material-material terkait untuk pembuatan dari arch bridge ini ataupun jembatan yang melengkung bagian sisi bawahnya, serta ada dek nanti yang dapat dipergunakan sebagai jalan kendaraan. Dalam dari Teluk Balikpapan di area ini seperti yang kita dapatkan informasi dari Pemda setempat adalah di 12 sampai 23 meter itu yang terdalam. Jadi memang pondasi-pondasi dibuat di dalam air di Teluk Balikpapan, lebih tepatnya mungkin menjadi selat di antara Pulau Balang dan Penajam. Kemudian kita juga melihat tongkang di bagian sisi kanan bawah ke arah selatan. Ini adalah tongkang-tongkang yang membawa pasir. Nah, area jembatan bentang pendek ini juga berdekatan dengan dermaga logistik IKN yang dipergunakan oleh kapal-kapal ataupun tongkang-tongkang membawa material untuk membangun gedung-gedung yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Baik, kita akan melihat lebih detail di tiang-tiang yang sudah ada pondasi di dalam airnya. Di sini akan menjadi penyangga utama, ada 1, 2, 3 tiang yang ada di dalam air, kemudian satu di bagian pinggir. Nantinya akan terhubung di antara tiang ini menggunakan beton lengkung ataupun arch. Kemudian di bagian atasnya akan tersambung di beton lagi menjadi jalan.
Kurang lebih seperti ini ya. Rencananya tentu di bulan Juli diharapkan ini juga selesai karena tolnya akan tersambung sampai ke bandara VVIP. Yang kita belum tahu bandara VVIP apakah selesai atau tidak nanti di bulan Juli ya. Karena kalau kita lihat kemarin di video-video sebelumnya masih tahap pekerjaan dasar perataan tanah, kemudian juga pemasangan VPD dan PHD ya. Material-material di sini juga ditaruh di atas dek jembatan yang sudah selesai. Tampak para pekerja kita lihat ya meneruskan struktur lengkung di bagian bawah. Nah, model jembatan lengkung ini kalau di bawahnya ditopang ya, ada lagi yang sampai ke bagian atasnya lengkung. Ada yang menggunakan baja. Kalau yang sampai ke atas yang kita lihat menggunakan baja. Kalau yang bagian bawahnya ada yang baja, ada yang beton. Dengan selesainya nanti jembatan duplikasi, maka kedua arah dari Tempadung ke arah Penajam melewati Pulau Balang ini benar-benar terpisah, masing-masing arahnya dengan 2 lajur kendaraan. Mungkin dengan 1 bahu jalan ya, yang pasti seperti itu standar dari tol. Panjang dari jembatan bentang pendek ini adalah di 500 meter, kurang lebih seperti itu, dan identik dengan jembatan yang sudah ada. Ya, di bagian bawah ini tongkang membawa pasir ada 2 ya. Memang material-material untuk pembangunan di IKN didatangkan dari luar Kalimantan. Kemudian kalau kita luruskan jembatan ke arah sana, kita bisa melihat ada bagian jalan masih tanah sebenarnya dari pepohonan-pepohonan yang sudah ditebang, dibersihkan, land clearing. Nanti akan dilanjutkan tol yang tadi seksi 5B dari arah ujung jembatan bentang pendek ini ke arah bandara VVIP, kemudian akan terus lagi ke utara masuk seksi 6A dan 6B bertemu dengan lingkar luar IKN Nusantara. Material-material pasir ya yang di loading ataupun dikeluarkan dari tongkang-tongkang ini ditaruh di pinggir dari Teluk Balikpapan di sini. Kemudian nanti akan dibawa oleh kendaraan-kendaraan truk menuju ke lokasi-lokasi yang membutuhkan material ini seperti di kawasan inti pusat pemerintahan. Terdapat 3 ekskavator di bagian bawah yang akan membantu truk-truk ya setelah loading di tongkang kemudian dikeluarkan di sini, atau juga menaikkan pasir ke truk yang akan dibawa ke kawasan inti pusat pemerintahan untuk keperluan pembangunan gedung-gedung di sana. Kita agak maju ke depan, di sini ada akses jalan menuju ke dermaga IKN, dermaga logistik IKN yang memang cukup banyak aktivitasnya untuk membawa material-material pembangunan gedung-gedung dan juga kawasan inti pusat pemerintahan. Akses menuju ke dermaga ini sudah cukup bagus, jalannya juga dibeton ya, dan ini melewati jalan nasional nantinya. Tampaknya di bagian bawah ada batching plant juga ya, ada silonya, jadi ada tempat ada pasirnya, ada material ya, kemudian nanti membuat konkrit dan lainnya yang bisa dibawa ke lokasi-lokasi pembangunan. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan jembatan duplikasi ini adalah di 471 miliar. Nah, seperti yang kita lihat tadi, strukturnya itu ada 4 tiang ataupun pilar-pilar yang berada di dalam air ya. Sebenarnya yang satu ada di bagian ujung, hampir ke daratan. Jadi yang benar-benar berada di dalam air Teluk Balikpapan ada 3 sebenarnya yang utama. Kemudian itu setiap tiangnya tersambung dengan beton lengkung ya sebagai struktur penopang, dan di bagian atasnya akan jadi jalan. Dengan selesainya jembatan bentang pendek dan juga jembatan bentang panjang yang sudah ada bersama tolnya, maka waktu tempuh dari Balikpapan menuju ke IKN dapat dipersingkat
ya. Biasanya dari Balikpapan akan menggunakan tol Balikpapan Samarinda ataupun Balsam keluar di kilometer 37 kalau tidak salah, kemudian melewati jalan nasional lintas Sepaku, dan itu membutuhkan waktu 2 jam lebih. Dengan adanya tol baru dari Karangjuang ya, ini sebenarnya juga terhubung dengan tol Balikpapan Samarinda. Kemudian nanti akan ke arah KKT Karyangau, kemudian lagi menuju ke Simpang Tempadung dan melewati area Jembatan Bentang Panjang di sana, masuk ke area Pulau Balang, lewat di Jembatan Bentang Pendek di depan kita, ke arah bandara, lalu akan tersambung dengan jalan nasional, dan itu waktu tempuh kurang dari 1 jam, tentunya akan lebih hemat. Sambil menunggu dari progres kelanjutan akses tol seksi 4A dan 4B dari Simpang Tempadung ke arah utara ya, ke arah IKN, langsung melewati bawah laut dengan terowongan bawah laut yang akan dibangun di tahun 2025 rencananya. Hal berikutnya, dengan adanya jembatan bentang panjang dan bentang pendek yang menghubungkan Tempadung, kemudian Pulau Balang, serta Penajam, maka masyarakat yang tadinya menyeberang menggunakan feri ke Penajam dapat menggunakan akses tol ini, kemudian melewati Pulau Balang dengan 2 jembatannya ke arah bandara ataupun juga ke arah Penajam. Untuk lebih jelas posisi dari jembatan bentang pendek ini, kita akan melihat peta yang ada. Ini adalah Teluk Balikpapan dan kota Balikpapan di sisi selatan. Nah, makin ke dalam teluknya makin sempit, kemudian ada jembatan penghubung di Pulau Balang ini. Pulau Balang ini memang berada di tengah-tengah dari teluk ya. Kemudian ada jembatan penghubung ke arah Tempadung dan ada jembatan penghubung ke arah Penajam. Yang tadi yang kita lihat adalah di sini jembatan bentang pendeknya, kemudian ada dermaga logistik IKN. Lalu kalau ke arah selatan atau barat dayanya lagi ada bandara VVIP ya. Agar lebih jelas lagi, kita akan menggunakan Google Earth. Pulau Balang sendiri di sini sudah ada jalan yang dibangun, kemudian kita lihat ada huruf A. Nah, apakah nanti juga bisa didadati oleh helikopter ya kalau huruf A seperti itu? Harusnya sih bisa. Kemudian yang di utara tadi itu jembatan bentang panjang dan terhubung melewati jalan ini. Sebentar, kita akan lihat dulu di sini hutannya ya. Di Pulau Balang itu masih ada hutan alami serta ada hutan produksi sawit. Ini dia jembatan bentang pendeknya. Kurang lebih panjangnya adalah 470 meter sampai 500 meter ya, karena bagian pinggir secara keseluruhan juga dihitung. Di sini kita belum bisa melihat jembatan duplikasinya karena memang Google mengupdate image-nya secara berkala. Lalu juga pelabuhan ataupun dermaga logistik IKN di sini masih berupa tanah dan jalan akses juga masih berupa tanah seperti itu. Ini dermaga logistik IKN ya yang sudah selesai. Dan jalan ini merupakan jalan akses sementara karena akan ada jalan tol yang lurus nantinya menuju ke arah bandara VVIP. Ini tolnya yang warna kuning. Jadi akan ada 2 jembatan, masing-masing punya 2 arah yang berbeda. Dan ini adalah jembatan bentang panjang yang strukturnya menggunakan kabel. Kemudian hanya 1 karena sudah memiliki 4 lajur ya. Dan yang warna silver tadi garis itu adalah runway dari bandara VVIP. Ini bandaranya ada di situ, ada bacaan DPR ya, di bawah pohon rindang. Kemudian panjang dari runway adalah 3 km untuk dapat mengakomodasi pesawat-pesawat berbadan lebar A380, Boeing 747 ya.
800 misalnya untuk bisa mendarat di sana karena tamu-tamu negara. Dan ini adalah jalur tol yang langsung ke utara melewati bawah laut ke arah IKN. Ini yang akan paling singkat waktu tempuhnya dari Balikpapan ataupun dari Bandara VVIP nantinya. Ya, kurang lebih kalau itu selesai dari Balikpapan ataupun dari Bandara VVIP, benar-benar memotong waktu tempuh. Dari Balikpapan mungkin akan jadi 30-40 menit, dari Bandara VVIP akan menjadi 15-20 menit. Baik, kita ke arah Bentang Panjang. Di video kita sebelumnya juga sudah sempat kita bahas ya. Di sini tadi strukturnya ada 2 tower, kemudian ada kabel ya ataupun sling yang berupa kabel yang akan menahan dari dek ataupun jalan yang ada di atasnya agar dapat dilewati oleh kendaraan. Sedangkan tower tersebut dibangun di dalam air, pondasinya yang dapat kita lihat di sini. Jembatan Bentang Panjang ini telah diselesaikan pada tahun 2020. Panjangnya adalah 804 meter, kemudian anggaran yang disiapkan pada waktu itu adalah 1,33 triliun ya. Model dari jembatan seperti ini kita bisa temukan di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura. Kemudian ada Jembatan Soekarno di Manado, Jembatan Merah Putih di Ambon, serta Jembatan Musi 4 di Palembang. Nah, daratan yang ada di bawah sana itu masuk ke kawasan Tempadung dan sedang dalam tahap pembangunan akses tolnya ya. Ada beberapa bagian jalan yang sudah mulai diaspal, sudah ada pembetonan, kemudian mulai diaspal, ada yang masih berupa tanah. Dan ini juga targetnya adalah di bulan Juli tahun ini ya. Nah, akses ini mungkin sekalian akan membuka akses ke kilang-kilang yang ada di bagian selatan dari jalan ini ya, ataupun di sisi kanan kita, yaitu kilang penyulingan minyak sawit. Sebelumnya kilang ini diakses nampaknya itu lewat laut ya, menggunakan kapal dan seterusnya. Dan selesainya nanti jembatan Bentang Pendek kemudian tol, maka akan mempermudahkan akses menuju ke sini. Ini adalah pekerjaan yang sedang berlangsung di Bandara VVIP yang sebelumnya juga kita sudah sempat informasikan bahwasannya sudah masuk dalam tahap penyiapan dan perluasan runway ya. Runway-nya yang tadi 3 km. Kemudian masih banyak pekerjaan-pekerjaan dasar seperti grading, kemudian lagi pembuatan akses-akses jalan untuk mobilitas kendaraan-kendaraan berat ya, memindahkan tanah-tanah yang masih belum sama rata. Dan mungkin nanti akan dibuatkan akses keluar ke arah tol kurang lebih 1,5 kilometer dari Bandara VVIP ini. Bangunan-bangunan belum terlihat ya, karena akan ada 2 terminal, satu terminal VVIP, satu lagi ada terminal VIP. Selain itu juga akan ada pembangunan menara pemantau ataupun ATC, Air Traffic Control. Lalu ada taxiway. Taxiway sendiri adalah jalur dari pesawat yang akan dilewati pada saat menuju ke runway dari arah terminal ataupun gate-gate yang sudah ada. Area ini sebenarnya bekas dari hutan produksi sawit, jadi memang tanahnya perlu dibuat lebih kuat ya dibandingkan dengan area-area lainnya, mengingat akan dipergunakan untuk keperluan landasan pacu. Seperti banyak sekali di bawah kita lihat crane crawler ya yang berfungsi untuk menanam pita-pita, semacam pita seperti itu, yaitu
prefabricated vertical drain yang akan disambungkan dengan model pita lagi di bagian atasnya, prefabricated horizontal drain. Fungsinya adalah untuk menyerap air, kemudian udara-udara yang ada di dalam tanah sehingga bisa keluar dan tanahnya menjadi padat. Dengan begitu, maka di atasnya dapat dilanjutkan untuk menjadi sebuah landasan, biasanya juga untuk membuat bangunan-bangunan. Rancangan ataupun desain dari terminal-terminal yang ada di Bandara VVIP ini merefer ataupun mengacu kepada desain-desain rumah adat Kalimantan Timur. Dan untuk target pengerjaan sama dengan jalan tol diharapkan selesai pada waktu yang bersamaan, yaitu di bulan Juli ataupun Agustus nanti, karena akan melayani tamu-tamu negara, tamu-tamu pemerintahan ataupun para pejabat pemerintah yang akan menuju ke IKN dari luar Kalimantan ataupun lokasi lainnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.